Baiklah, saya akan membahas mengenai kasus dari acute onset bloody diarrhea. Nah, di sini yaitu 4-year-old boy, yaitu seorang anak laki-laki usia 4 tahun, pas medical history yaitu previously healthy, sebelumnya sehat, chief complaint yaitu fever, abdominal pain, frequent bloody diarrhea for 2 days. Keluhan utama yaitu demam, nyeri perut, diare berdarah sering selama 2 hari. Recent exposure yaitu several children at daycare develop diarrhea over the past week. Riwayat paparan terbaru yaitu beberapa anak di tempat penitipan anak mengalami diare dalam 1 minggu terakhir. Medications yaitu no one. Obat-obatan yaitu tidak mengonsumsi obat apapun. Travel history yaitu no travel outside in the United States, yaitu riwayat perjalanan tidak bepergian keluar Amerika Serikat. Temperatur 39 derajat Celcius yaitu suhu 39 derajat Celcius. Blood pressure 110/70, tekanan darah segini. Pulse 90 kali per menit yaitu di sini. Physical examination adalah increased bowel sounds yaitu bising usus meningkat. Left-sided abdominal tenderness yaitu nyeri tekan perut sisi kiri. Which of the following is the most likely causal organism, yaitu organisme penyebab yang paling mungkin adalah yang mana, yaitu A. Clostridium difficile, B. Clostridium perfringens, C. Enterotoxigenic Escherichia coli, D. Salmonella typhi, E. Shigella sonnei. Baiklah, jawaban yang benar yaitu E. Shigella sonnei. Penjelasan kasus yaitu inti konsep anak dengan demam tinggi, nyeri perut, diare berdarah, wabah di daycare, nyeri perut kiri, paling khas untuk Shigella sonnei. Kenapa jawabannya adalah Shigella sonnei? Shigella itu menyebabkan diare inflamasi, yaitu artinya bakteri ini menyerang dan juga merusak mukosa usus. Akibatnya muncul demam, kram atau nyeri perut, diare sering, diare berdarah atau berlendir, kemudian juga nyeri perut kiri. Kenapa daycare penting, yaitu Shigella sangat mudah menular antar manusia karena infeksius dos rendah, artinya itu hanya perlu sedikit kuman untuk menyebabkan sakit. Karena itu Shigella mudah menyebabkan wabah di tempat ramai seperti daycare, sekolah, asrama, tempat pendidikan anak. 3. Kenapa nyeri perut kiri penting, yaitu Shigella sering menyerang bagian rectosigmoid colon. Rectosigmoid berada di perut kiri bawah. Karena itu, pasien bisa mengalami nyeri perut kiri, BAB sering, volume feses kecil, feses berdarah atau berlendir, kemudian juga tenesmus, yaitu rasa ingin BAB terus. Kemudian juga 4, yaitu pola klinis Shigella, biasanya muncul mendadak, yaitu 1. Awalnya bisa diare cair, 2. Lalu menjadi diare berdarah atau berlendir, 3. Disertai demam tinggi dan juga kram perut, 4. Bisa terjadi wabah di daycare. Pada anak, komplikasi berat yang jarang tetapi bisa terjadi adalah kejang dehidrasi, hemolytic uremic syndrome, dan juga lebih jarang dibandingkan EHEC atau ETEC. Kemudian juga, kenapa pilihan lain salah, yaitu A. Clostridium difficile, yaitu salah karena biasanya menyebabkan diare cair profuse, bukan diare berdarah khas. Biasanya ada faktor resiko, yaitu baru minum antibiotik, baru dirawat di rumah sakit, penggunaan PPI lama, usia lanjut, atau imunokompromis. Pada kasus ini tidak ada riwayat obat, tidak ada rawat inap, anak sebelumnya sehat. Pilihan A benar bila diare cair setelah penggunaan antibiotik atau setelah rawat inap. B. Clostridium perfringens, yaitu salah karena biasanya menyebabkan diare cair bukan berdarah. H. Setelah makan makanan terkontaminasi, terutama daging, makanan yang dimasak lalu disimpan terlalu lama, makanan yang dipanaskan ulang kurang baik. Gejala biasanya yaitu kram perut, diare cair, muntah minimal, tidak dominan, demam tinggi, tidak berdarah. Pilihan B benar bila diare cair setelah makan daging atau makanan catering yang tidak disimpan atau dipanaskan dengan baik. C. Yaitu Enterotoxigenic Escherichia coli atau ETEC. Salah karena ETEC menyebabkan diare cair, bukan berdarah. ETEC adalah penyebab klasik, kemudian juga adanya travelers diarrhea, biasanya karena setelah bepergian ke negara dengan sanitasi kurang baik. Pada kasus ini, tidak ada riwayat perjalanan keluar Amerika Serikat, diare berdarah, ada outbreak daycare.
Pilihan C benar bila diare cair pada traveler setelah bepergian ke negara berkembang atau resource limited country. D. Salmonella typhi, yaitu salah karena Salmonella typhi menyebabkan typhoid fever, bukan gastroenteritis berdarah akut khas seperti kasus ini. Ciri typhoid fever yaitu demam berdarah, bakteriemia, nyeri perut, diare atau konstipasi bisa muncul. Gejala GI biasanya muncul setelah beberapa hari sampai 1 minggu, lebih sering di daerah dengan sanitasi buruk, biasanya terkait travel ke daerah endemis. Pada kasus ini, gejala akut 2 hari, diare berdarah dominan, tidak ada travel, ada outbreak daycare. Pilihan yang benar adalah D, demam tifoid. Benar bila demam tifoid setelah travel atau tinggal di daerah endemis dengan demam sistemik dan juga gejala GI yang muncul lebih lambat. E. Shigella sonnei, benar karena cocok dengan semua petunjuk, yaitu anak kecil, daycare outbreak, demam tinggi, nyeri perut, diare berdarah, nyeri perut kiri karena rectosigmoid involvement. Penularan mudah ke orang-orang. Nah, di sini tabel ringkasannya adalah C. difficile, penyakit khas antibiotik associated colitis, tipe diare cair profuse, kapan benar setelah antibiotik atau rawat inap. C. profringens, yaitu food poisoning dari daging, tipe diare cair setelah makan daging terkontaminasi. ETEC yaitu travelers diarrhea, tipe diare cair setelah travel ke negara berkembang. STV yaitu demam tifoid, bisa diare atau konstipasi, biasanya lambat, travel atau daerah endemis. Shigella sonnei yaitu dysentery atau daycare outbreak, berdarah atau belendir, anak, daycare, demam, nyeri perut kiri. Kalimat hafalan yaitu daycare plus demam tinggi plus diare berdarah plus nyeri perut itu Shigella. ETEC sama dengan travelers watery diarrhea. C. difficile sama dengan watery diarrhea after antibiotics. C. profringens yaitu watery diarrhea after meat. STV sama dengan typhoid fever after travel atau endemic exposure.